Terima kasih telah mengklik video ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi. Di episode sebelumnya kita sudah membahas kisah Musa dan bangsa Israel yang telah menerima 10 perintah Tuhan. Bagaimana kelanjutannya? Ini dia kisah Musa dan bangsa Israel part 2. Dengan tangan mereka sendiri umat Israel yang bodoh itu membuat patung anak lembu dari emas dan memperlakukan sebagai Tuhan mereka. Rupa setan sebelum berdosa, seperti lembu, mereka tidak sadar bahwa mereka ditipu setan supaya memuja dia. Harun mengikuti keinginan umatnya dan menolong mereka membuat patung emas itu. Harun begitu bodohnya, dia tahu patung itu bukan Tuhan, tetapi dia takut kepada umatnya. Inilah Tuhan yang membawa kita dari tanah Mesir. Besok kita akan mengumumkan persembahan kurban secara besar-besaran dan memuja Tuhan ini. Tuhan sudah memerintahkan mereka, tidak boleh membuat patung apa saja untuk disembah, tetapi mereka mengikuti apa yang mereka bayangkan sendiri. Mereka menari, telanjang, mabuk dan berzina. Tuhan mau membinasakan mereka semua dan memasukkan mereka ke dalam api yang sudah disiapkan untuk setan dan para pengikutnya. Tuhan berkata kepada Musa, "Turunlah sekarang, umatku sudah melakukan dosa yang sangat besar. Mereka menari telanjang di depan berhala. Seharusnya aku membinasakan mereka semua. Hati mereka keras, mereka tidak hidup dalam kebenaran." Musa marah terhadap umatnya karena mereka melupakan Tuhan dan membuat berhala. "Kamu sudah melanggar perintah Tuhan." Musa memecah 2 loh batu yang dibawanya, yang berisi perintah Tuhan. Bukankah Yahweh berkata tidak boleh ada Tuhan lain di hadapannya? Bisakah patung yang dibuat dengan tanganmu sendiri menjadi penciptamu? Patung lembu emas itu dihancurkan Musa menjadi berkeping-keping. Kalau kamu berpihak kepada Yahweh, berdirilah di sampingku. Kalau kamu berpihak kepada dewa-dewa Mesir, tetaplah di situ. Kami mau mengikuti Tuhan, Abraham, Ishak dan Yakub. Lebih baik kita mengikuti Tuhan yang telah membelah Laut Merah walaupun tidak kelihatan. Hukuman yang patut untuk dosa ini adalah hukuman mati. Yahweh berkata mereka harus mati. Ambil pedangmu dan bunuh semua orang yang menyembah berhala. 3.000 penyembah berhala dibunuh pada hari itu. Jangan! Musa naik gunung lagi dan sekali lagi Tuhan menulis 10 perintahnya pada 2 loh batu. Ketika Musa turun, dia menunjukkan perintah-perintah Tuhan itu kepada umatnya dan semua orang berjanji menaatinya. Tuhan berkata, "Kamu semua keras hati dan suka menentang. Ketika kamu berbuat dosa seperti tadi, Tuhan mau membunuh kamu semua, tetapi aku mendoakan kamu dan Tuhan telah menutupi dosamu. Yahweh memang bermurah hati dan siap mengampuni dosamu. Tuhan sudah memberi petunjuk untuk membangun kemah kudus. Kalau kita membuat kemah itu menurut petunjuknya, Tuhan akan bertemu dengan kita di dalam kemah itu karena kita semua berdosa. Tuhan sudah menyiapkan jalan untuk kita bisa mendekati Dia. Orang Lewi akan mempersembahkan kurban darah setiap hari. Sekali setahun darahnya akan dipercikan di tabut perjanjian, yaitu peti khusus tempat 2 loh, batu yang berisi 10 perintah Tuhan. Ketika Tuhan melihat darah di tabut, Dia akan mengampuni dosa kita sama seperti yang dilakukannya di gunung. Tuhan akan menutupi dosa kita dan kita tidak akan mati. Itulah cara Tuhan mengampuni kita. Kemudian kemah kudus itu selesai dibangun dan iman-iman mulai mempersembahkan kurban harian. Ketika Tuhan melihat iman mereka yang mempersembahkan darah kurban, Tuhan mengampuni dosa umatnya, tetapi umat Tuhan tidak senang tinggal di padang belantara, jadi mereka selalu mengomel. Suatu hari mereka dihukum Tuhan karena ketidakpercayaan dan keluhan mereka. "Hei, lihat ular, banyak ular!" Tuhan mendatangkan banyak ular berbisa masuk ke kemah mencari-cari tempat hangat. Tuhan murah hati tetapi Dia tidak akan terus-menerus membiarkan dosa. Segera perkemahan mereka penuh dengan ular-ular berbisa. "Tuhan, tolong kami."
Bahkan ular-ular itu ada di tenda-tenda mereka sepanjang malam. Tolong aku digigit. Jangan, jangan, nak, ibu. Bahkan anak-anak menderita karena dosa orang tuanya. Di seluruh perkemahan terdengar teriakan dan jeritan orang-orang yang kesakitan dan kesedihan. Upah dosa sangat mengerikan. Ini terjadi di seluruh perkemahan dan makin parah setiap menit. Banyak yang sudah meninggal. Kita harus mencari Musa. Pasti Tuhan yang membuat ini. Dia marah karena dosa-dosa umatnya. Kamu harus berbicara kepada Tuhan. Memang kita patut dihukum seperti ini, tetapi mohonkan kemurahan Tuhan. Kapan umat Tuhan akan mengerti bahwa Tuhan sungguh-sungguh membenci dosa? Mereka harus menaati perintahnya dan hidup sebagai bangsa kudus. Ya Tuhan, mohon kemurahan-Mu untuk umat-Mu. Ampunilah dosa mereka. Pergilah. Buatlah ular dari kunigan seperti yang menggigit umatku. Tempatkan itu di tiang tinggi supaya semua orang bisa melihat. Beritahu mereka yang digigit untuk melihat ke ular kuningan itu, dan mereka akan langsung sembuh. Tuhan menyediakan cara, hanya dengan melihat ular kuningan itu, kamu akan langsung sembuh. Dia sedang sekarat. Tidak, Tuhan sudah menyediakan cara. Buka saja matamu dan lihat. Lihat dan kamu akan hidup. Itu mujizat, kita harus memberitahu yang lain. Betul kata Musa, aku akan meyakinkan orang lain. Lihat dan kamu akan hidup. Mengapa kamu mengganggu dia dengan harapan kosong? Orang lain sudah lihat dan langsung sembuh. Tidakkah kamu lihat aku sedang sekarat? Mengapa kamu ganggu aku dengan kebodohan itu? Dia meninggal. Sayang sekali dia tidak percaya, dia sangat sombong. Sekali lagi umat Tuhan melihat kuasa Tuhan. Perkemahan mereka pindah dari tempat ular itu, kemudian kehidupan kembali seperti biasa. Tetapi mereka terus dengan cara-cara mereka sendiri. Mereka sering gagal menaati perintah Tuhan. Keturunan umat Tuhan mengikuti awan. Tuhan memberikan makanan manna dari langit dan menyediakan air untuk diminum. Tuhan mau menuntun mereka langsung ke tanah yang dijanjikan, tetapi mereka durhaka dan tidak mau menaati perintah Tuhan. Jadi, Tuhan membuat mereka mengembara di padang belantara selama 40 tahun. Musa, kamu pikir hanya kamu yang dekat dengan Tuhan. Kami juga kudus seperti kamu. Bahkan seluruh umat Tuhan sudah kudus. Tidak ada yang berdosa di antara kami. Juga Tuhan tinggal bersama kami. Kami tidak perlu kamu dan Harun memerintah dan menghakimi kami. Kami sanggup menghakimi apa saja, sama seperti kamu ya. Aku bosan dengan pengembaraan di padang belantara ini, dengan hukuman Tuhan untuk hal-hal yang sepele. Benar, itu kesalahan Musa, tuntutannya terlalu tinggi. Jadi Musa pergi ke kemah kudus dan bertanya kepada Tuhan apa yang harus dia lakukan. Tuhan sudah berfirman, orang-orang Lewi, kamu mengambil hak yang tidak diberikan kepadamu, kamu memilih imam yang tidak ditunjuk Tuhan. Besok Tuhan akan memberikan keputusan kepada kita semua, dan kita akan tahu siapa imam Tuhan, siapa yang kudus, dan siapa yang tidak kudus. Pergilah ke kemah kudus besok pagi. Bawalah pedupaanmu dengan bara api di dalamnya. Hari berikutnya, mendekatlah. Kamu yang menyatakan kudus, yang mau menjadi imam dan memerintah umat Tuhan. Tuhan akan bertemu dengan kita hari ini, dan Dia akan memilih. Kita akan melihat kuasanya dan kemuliaannya. Jauhkan diri kalian dari orang-orang jahat ini, karena aku akan membinasakan mereka. Jauhkan kalian dari kemah-kemah mereka. Jangan mendekati mereka atau kamu akan kubinasakan juga. Inilah tandanya. Kalau mereka mati secara wajar, itu berarti aku adalah nabi palsu dan bahwa Tuhan tidak berfirman melalui aku. Tetapi kalau hari ini kamu melihat sesuatu yang baru, yaitu tanah akan terbuka dan menelan mereka semua bersama dengan barang-barang miliknya ke neraka, itu berarti mereka berdosa melawan Tuhan dan akulah nabi Tuhan. Tolong, aduh, jangan! Semua orang yang coba menjadi imam ditelan tanah, hidup-hidup ke dalam api neraka yang disiapkan untuk setan dan para pengikutnya. Kumpulkan pedupaan kuningan mereka dan buatlah tutup altar dari kumpulan pedupaan itu. Ketika kamu melihat tutup altar itu,
kamu akan ingat hari ini, ketika perintah-perintah Tuhan diabaikan oleh orang-orang yang coba mengangkat diri sendiri untuk menjadi iman. Hari itu tidak pernah dilupakan umat Tuhan. Tuhan menyatakan dengan jelas bahwa Musa adalah nabinya, dan hanya yang ditunjuk Tuhan layak menjadi imam. Kemuliaan Tuhan beserta kita dan Tuhan memberi kita roti dari langit. Kemuliaan Tuhan selalu ada di atas kemah kudus, dan umatnya mengikuti Musa mengembara di padang belantara dengan sukarela selama 40 tahun. Tuhan terus memberikan roti dari langit dan menyediakan air minum dari batu. Tiang api menyertai mereka pada malam hari dan awan menyertai mereka pada siang hari. Umat Israel belajar menaati perintah-perintah Tuhan. Kemah kudus diurus para iman dan kurban, dipersembahkan setiap hari seperti diperintahkan Musa. Setelah 40 tahun di padang belantara, ketika umat Israel sedang bersiap-siap untuk masuk ke tanah yang dijanjikan Tuhan, Tuhan memanggil Musa naik gunung. Di puncak gunung itu, setelah bercakap-cakap dengan Tuhan, Musa meninggal dunia dengan tenang. Langsung jiwa Musa disambut di hadirat Tuhan. Di situ dia akan tinggal sampai akhir dunia, ketika dia akan bergabung lagi dengan umat dia yang berada di tanah yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Kira-kira 1451 sebelum Masehi. Hampir 500 tahun sudah berlalu sejak Tuhan Yahweh memanggil Abraham untuk meninggalkan keluarganya dan mengembara di tanah yang akan diberikan Tuhan kepada keturunannya. Janji Tuhan kepada Abraham dan Sarah untuk menjadikan bangsa besar dari anak mereka, Ishak, sudah dipenuhi. 12 anak laki-laki Yakub yang namanya diganti Israel sudah menjadi 12 suku bangsa yang jumlahnya sangat banyak. Mereka bertahan dalam perbudakan, mengembara di padang belantara dengan Musa, menerima perintah Tuhan dan sekarang masuk ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Selama perjalanan di gurun, selalu ada seorang muda yang di samping Musa, supaya dia bisa belajar bagaimana memimpin bangsa Israel. Orang muda itu menjadi prajurit yang hebat, namanya Yosua. Setelah Musa meninggal, Yosua dipilih Tuhan untuk memimpin umatnya ke tanah yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Umat Tuhan ingat nubuat bahwa mereka akan menjadi orang asing di suatu negeri yang bukan negeri mereka, dan sesudah 400 tahun, mereka akan dibawa kembali ke tanah keturunan mereka. Tuhan sudah menepati janjinya. Pada hari ketika mereka menyeberangi sungai Yordan, makanan mana tidak diberikan lagi, dan mereka makan makanan dari hasil tanah itu. Wah suamiku, luar biasa tanah yang diberikan Tuhan kepada kita ini. Yah, tanah yang subur ini sangat baik untuk membesarkan anak-anak kita dan mengajar mereka untuk hidup dalam kekudusan dan kedamaian. Begitulah kisah Musa sampai ia meninggal dan bangsa Israel sampai di tanah yang dijanjikan Tuhan yang dipimpin oleh Yosua. Jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi ke depannya dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya.